Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah dari kelas 4D Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi ingin menjelaskan tugas PowerPoint mata kuliah ekonometrika mengenai model regresi Dummy. Definisi regresi berganda dengan variabel independen Dummy. Variabel Dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis kelamin, ras, agama, perubah kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lain. Variabel Dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel Dummy sering juga disebut variabel boneka, binari, kategorik, atau dikotom. Variabel Dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu nilai 1 dan nilai 0, serta diberi simbol D. Dummy yang memiliki nilai 1, D sama dengan 1, untuk salah satu kategori dari 0, D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. D sama dengan 1 untuk suatu kategori, misal laki-laki, kulit putih, sarjana, dan sebagainya. D sama dengan 0 untuk kategori yang lain, misalnya perempuan, kulit berwarna, non-sarjana, dan sebagainya. Nilai 0 biasanya menunjukkan kelompok yang tidak mendapat sebuah perlakuan dan 1 menunjukkan kelompok yang mendapat perlakuan. Dalam regresi berganda, biasanya untuk perbedaan jenis kelamin, 1 sama dengan laki-laki, 0 sama dengan perempuan, ras, 1 sama dengan kulit putih, 0 sama dengan kulit berwarna, sedangkan pendidikan, 1 sama dengan sarjana, 0 sama dengan non-sarjana, jika variabel kualitatif terdiri lebih dari 2 kategori, jumlah variabel Dummy yang dibentuk harus sebanyak N kurang 1, di mana N adalah banyaknya kategori variabel. Misalnya, variabel jenis pekerjaan dengan 3 kategori, yaitu pekerjaan kasar, setengah, terampil, dan pekerjaan terampil, maka akan dibentuk 2 variabel Dummy sebagai berikut. Alternatif 1, DK1 sama dengan 1 jika kasar, 0 sama dengan jika lainnya. DK2 sama dengan 1 jika setengah terampil, 0 jika lainnya. Pada alternatif 1, jika DK1 sama dengan 0, DK2 sama dengan 0, terampil, termasuk terampil. DK1 sama dengan 0, DK2 sama dengan 1, termasuk setengah terampil. DK1 sama dengan 1, DK2 sama dengan 0, termasuk kasar. Alternatif yang kedua, DK1 sama dengan 1 jika setengah menjadi terampil 0. Jika lainnya, DK1 sama dengan 1 jika terampil, 0 jika lainnya. Pada alternatif 2, DK1 sama dengan 0, DK2 sama dengan 0, itu termasuk kasar. DK1 sama dengan 0, DK2 sama dengan 1, itu termasuk terampil. DK1 sama dengan 1, DK2 sama dengan 0, itu termasuk setengah terampil. Model matematika regresi berganda dengan variabel Dummy. Variabel Dummy digunakan sebagai upaya untuk melihat bagaimana klasifikasi dalam sampel berpengaruh terhadap parameter penduga. Variabel Dummy juga mencoba membuat kuantifikasi dari variabel kualitatif. Modelnya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX ditambah C D1. Y sama dengan A
sama dengan A ditambah BX ditambah C D1 itu termasuk model Dumi intercept. Yang kedua ada Y sama dengan A ditambah BX ditambah C D1X termasuk model Dumi slope. Yang ketiga Y sama dengan A ditambah BX ditambah C D1X ditambah D D1 itu termasuk kombinasi. Ini ada diagram yang model Dumi intercept dan model Dumi slope, di mana persamaannya Y sama dengan A ditambah BX ditambah C D1 dan model Dumi slope Y sama dengan A ditambah BX ditambah C D1X. Model Dumi kombinasi. Di sini ada diagram model Dumi kombinasi dan regresi variabel Dumi dengan dua kategori atau lebih. Model regresi dapat ditulis dengan Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2 delta 2 ditambah B3 D2 ditambah E1. Contoh kasus, kita akan menganalisis pengaruh gender, tingkat pendidikan, dan masa kerja terhadap gaji yang diterima karyawan. Variabel gaji dikelompokkan menjadi 3, yaitu SMA, sarjana, dan pasca sarjana. Data sebagai berikut. Ini adalah gaji rata-rata D1, D2, dan masa kerjanya. Dan di mana Y adalah gaji rata-rata, D1 sama dengan, jadi Y adalah gaji rata-rata, X adalah masa kerja. D1 sama dengan 1 jika pasca sarjana, 0 jika tidak. D2 sama dengan 1 jika sarjana, O jika tidak. Model regresi dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2 D2 ditambah B3 D2 ditambah E1. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Ada model, variabel enter, variabel remove, dan method. Di sini ada AR² variabel enter dan depend variabel. Di sini ada tabel model summary, di mana model 1 R-nya 711, S-square-nya 505, adjuster R-square-nya ada 469, dan standard error of the estimates-nya ada 65901. Di sini ada ANOVA-nya, signifikasinya 0. Model regression dan residual, mean squares-nya 6065 untuk regression dan residualnya 4434. Dan ada koefisien dependent variable. Keterangan nilai adjusted R-square adalah sebesar 0,711, menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen cukup kuat. Nilai F-nya adalah sebesar 13.964 dengan signifikan 0,00 karena signifikannya kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi adalah signifikan dan layak digunakan untuk memprediksi gaji karyawan. Persamaan regresi gaji sama dengan 3,531 ditambah 0,113 itu masa kerja ditambah 0,596 itu D1
ditambah 0,969 itu D2 karyawan pendidikan SMA. Y sama dengan BU ditambah B1 masa kerja sama dengan 3,531 ditambah 0,113 sama dengan 3,644 karyawan pendidikan sarjana. Y sama dengan B1 ditambah BU ditambah B2 sama dengan 0,113 ditambah 3,531 ditambah 0,596 sama dengan 4,24 karyawan pendidikan pasca sarjana. Y sama dengan B1 ditambah BU tambah B3 sama dengan 0,113 ditambah 3,531 ditambah 0,969 sama dengan 4,613. Melalui uji T diketahui bahwa signifikan seluruhnya kecil dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa masa kerja dan tingkatan pendidikan mempengaruhi gaji karyawan. Model ekonomi makro. Model ekonomi makro merupakan model ekonometrika yang berkenaan dengan ekonomi makro. Beberapa contoh model ekonomi makro adalah fungsi pendapatan nasional dan jumlah uang yang beredar. Fungsi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah keseluruhan nilai keluaran, barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Salah satu pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pengeluaran. Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor yang ada dalam suatu negara untuk model perekonomian tertutup. Perekonomian terdiri dari 3 sektor, yaitu rumah tangga, sektor badan usaha, dan pemerintah. Secara matematis, fungsi pendapatan nasional pada model perekonomian tertutup adalah sebagai berikut. Y sama dengan C kurang 1 Y sama dengan C kurang 1 ditambah C. Model ekonomi mikro. Model ekonomi mikro adalah model ekonometrika yang berkaitan dengan fenomena ekonomi makro. Fungsi produksi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara output dengan input. Output merupakan hasil produksi sedangkan input dapat berupa material, modal, tenaga kerja, dan lain-lain. Jika dilihat dari bentuknya, terdapat beberapa fungsi produksi, yaitu model fungsi linear, model fungsi Cobb-Douglas, dan model fungsi polinomial. Yang kedua ada fungsi permintaan merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga atau yang disebut P dan banyaknya barang yang diminta atau Q. Menurut hukum permintaan, banyaknya barang yang diminta berbanding terbalik dengan harga barang. Fungsi penawaran merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga atau P dengan jumlah barang yang ditawarkan atau Q. Hukum permintaan sendiri berbunyi bahwa banyaknya barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga. Yang keempat, fungsi biaya-biaya total atau total cost adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara banyaknya hasil produksi atau output dan biaya total yang dibutuhkan atau TC. Pada umumnya fungsi biaya berbentuk polinomial. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.